Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu yang atau keadaan yang masih membatasi kita untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung atau tatap muka, jadi untuk memberikan pengetahuan kepada siswa dan tidak terlalu merepotkan untuk siswa, jadi saya hanya akan membawakan materi dalam sebuah video pembelajaran. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai zakat, infak, dan sedekah. Adapun isi materi pada pembelajaran kali ini yaitu pengertian infak dan sedekah, perbedaan zakat, infak, dan sedekah, dan hikmah infak dan sedekah. Langsung saja masuk ke pengertian infak dan sedekah. Selain zakat, Islam juga mengajarkan umatnya berinfak dan bersedekah. Infak dan sedekah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang atau lembaga. Infak ini adalah mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diajarkan oleh Islam. Misalnya, memberikan infak kepada fakir miskin, saudara, kepada masjid atau sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan sedekah sebenarnya sama pengertiannya dengan infak. Cuman sedekah ini cakupannya lebih luas daripada infak. Sedekah ini biasa tidak hanya menyangkut harta, tetapi juga selain harta. Misalnya dengan tenaga, pikiran, dan zikir, atau apapun itu. Kemudian dalil mengenai zakat ini yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Artinya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran, kita sebagai umat muslim wajib untuk melaksanakan zakat. Kemudian dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul mautu fayaqula rabbi la aqar illa ajlin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sehingga waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Artinya, infak atau sedekah ini adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita menjadi semakin beriman. Artinya, berarti kita harus bersedekah apabila berkelebihan harta, karena harta kita itu bukan hanya hak kita, tapi di situ juga terdapat hak orang lain. Kemudian perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah dari aspek hukum, kemudian aspek waktu, aspek pemberian, dan batas nisab dan penerimaannya. Yang pertama, hukum zakat adalah wajib, sedangkan hukum Islam dan sedekah adalah sunnah. Kemudian waktu pembayaran
Zakat ini dibayarkan pada waktu tertentu. Misalnya, zakat mal dibayar setelah sesuatu barang mencapai nisab atau mencapai haul dalam waktu 1 tahun. Kemudian, sedangkan zakat fitrah ini dikeluarkan pada saat bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Sedangkan infak dan sedekah tidak ada ketentuan pemberiannya. Artinya, orang bebas kapan saja bersedekah atau berinfak. Kemudian nisab atau batas ukuran. Nisab hanya berlaku bagi zakat, sedangkan infak dan sedekah tidak ada batasnya. Kemudian penerimaan zakat sudah ditentukan, yakni 8 asnaf, sedangkan penerima infak dan sedekah tidak ditentukan sehingga dapat diberikan kepada siapa saja selama sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian masuk kepada hikmah infak dan sedekah. Adapun hikmah infak dan sedekah yang pertama, menolong kaum duafa. Infak dan sedekah ini artinya merupakan bentuk kepedulian kita kepada yang tidak mampu. Artinya bentuk kepedulian tersebut berupa berbagai materi dari orang kaya kepada orang miskin. Dengan memberikan infak atau sedekah, mereka yang miskin akan dapat memenuhi kebutuhannya. Kemudian hikmah yang kedua, bisa membersihkan diri kita dari sifat kikir. Penyakit hati yang harus dijauhi oleh semua manusia adalah kikir. Sifat ini kadang membuat kita enggan berbagi kepada sesama. Kita kadang lebih mencintai harta secara berlebihan dan tidak peduli dengan nasib saudara yang miskin. Jadi dengan infak dan sedekah ini kita dapat mengikis sifat kikir itu di dalam hati kita. Dan dengan membantu orang lain, kita mengubah sifat kikir ini menjadi sifat dermawan. Kemudian yang ketiga, menghindari timbulnya kejahatan di masyarakat. Karena dengan kemiskinan biasa terdapat kejahatan di masyarakat seperti mencuri. Namun jika kita orang yang mampu mau membantu orang yang kurang mampu melalui infak dan sedekah, niat untuk mencuri bisa saja hilang karena merasa tetangganya sudah mencukupi sebagian kebutuhannya. Kemudian keempat, ini bisa juga sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Karena semua harta yang dimiliki manusia merupakan kenikmatan sekaligus amanah dari Allah. Semua kenikmatan harus disyukuri. Cara terbaik mensyukuri nikmat harta adalah dengan mengeluarkan infak dan sedekah. Kemudian hikmah yang kelima yaitu membangun hubungan kasih sayang antara sesama. Infak dan sedekah juga yang dapat mempererat hubungan silaturahmi, terutama antara yang mampu dan yang kurang mampu. Dan dengan menerima infak dan sedekah ini, orang miskin merasa disayangi oleh orang kaya sehingga mereka akan menghormatinya. Hubungan ini dapat menjadikan kehidupan di masyarakat aman, tentram, dan damai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Apabila para siswa masih ada yang kurang difahami, bisa ketua kelasnya untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya, kemudian dikirimkan ke WA saya. Mungkin cukup itu saja penyampaian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.